Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kembali melaksanakan daring IPS kelas 7 pada jam 1 sampai nanti jam 3. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu sarankan kepada kamu untuk berdoa supaya apa yang kita kerjakan mendapat ridho, manfaat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada siang ini adalah kondisi alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bahagian. Yang pertama keadaan fisik wilayah, yang kedua flora dan fauna. Nah, untuk sekarang ini yang akan kita bahas adalah keadaan fisik wilayah Indonesia. Keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik ini akan mempengaruhi corak atau kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kalau bicara masalah fisik, ternyata bumi tempat kita hidup ini tidak bulat dan tidak utuh, sebagaimana yang dibayangkan seperti bola, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu sama lainnya. Nah, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, disinilah letak Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Bentuk muka bumi Indonesia. Jumlah pulau Indonesia seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km bujur sangkar. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km bujur sangkar, dan luas lautan Indonesia seluas 3.257.483 km bujur sangkar. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas daripada wilayah daratannya. Bentuk muka bumi Indonesia ini dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Dan pada peta fisiografi tampak persebaran bentuk muka bumi Indonesia dari dataran rendah sampai ke pegunungan. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Suhu pada musim dingin dapat mencapai sekitar 20 derajat Celcius atau kurang, dan sedangkan suhu pada musim panas dapat mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Jadi dari gambaran ketiga jenis iklim tersebut, terdapatlah 3 musim di Indonesia, yaitu iklim musim, iklim tropis, iklim laut. Iklim musim dibangun oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan nyata untuk kejadian hujan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan hujan. Dari variasi iklim tersebut menyebabkan berpengaruh untuk curah hujan di Indonesia. Ketiga jenis iklim tersebut menyebabkan curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi pada umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan.
Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Dan angin muson di Indonesia terjadi 6 bulan sekali. Pada saat musim penghujan di Indonesia, berarti yang terjadi adalah angin muson barat yang bertiup dari bulan Oktober sampai April. Angin muson barat ini berasal dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dan kemudian menyebabkan Indonesia terjadi musim hujan. Kenapa terjadi musim hujan? Karena angin muson ini melewati Samudra Pasifik, samudra yang sangat luas. Otomatis angin ini akan membawa uap air yang sangat banyak, makanya terjadi hujan di Indonesia. Sedangkan apabila di Indonesia sedang terjadi musim kemarau, maka yang bertiup itu adalah angin muson timur yang berasal dari benua Australia.